Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan, sehat jasmani rohani pada bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Bu Hafsah akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul meramadankan seluruh bulan. Apa anak-anakku? Ya, meramadankan seluruh bulan. Kelihatannya simple ya, tapi maknanya sangat luar biasa. Apakah nanti kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, bisa kita lakukan pada bulan-bulan setelah Ramadan? Masya Allah, jika kita terbiasa, insya Allah menjadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Hafsah akan mengajak kalian untuk membaca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3, bisa semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya ya, bahwa Allah telah bersumpah demi masa sesungguhnya manusia ada pada kerugian, kecuali siapa? Yaitu orang yang beriman, yang beramal soleh, serta nasihat menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Masya Allah, di situ Allah bersumpah bahwa kita manusia itu sesungguhnya dalam kerugian. Waktu-waktu luang kita hanya untuk bermain HP, bermain games. Nah, tetapi Allah mengecualikan, yaitu orang yang beriman, orang yakin kepada Allah, yang beramal soleh, mengamalkan soleh, yaitu berupa apa? Ibadah-ibadah yang bermanfaat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Dan saling nasihat menasehati dalam hal kebaikan. Yuk kita sholat bareng, yuk kita berpuasa Senin Kamis, dan sebagainya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan tersebut pahala kita dilipat gandakan dan Allah memberikan ampunan yang sangat lebar. Maka tidak heran manusia pada waktu itu berbondong-bondong untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku yang berbahagia, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Yang menjadi pertanyaan,
apakah kita tahun depan masih bisa bersua dengan bulan Ramadan? Apakah Allah masih bisa memberikan hidup kepada kita? Maka dari itu, bulan Ramadan adalah bulan bukan untuk banyak ujian, akan tetapi melatih kita. Allah memberikan pemanasan agar kita bagus dalam beribadah, rajin dalam beribadah. Yang menjadi ujian adalah pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Apakah kita bisa melaksanakan amalan-amalan soleh seperti bulan Ramadan? Bismillah, yuk kita sama-sama belajar, saling mengingatkan satu sama lain. Oleh karena itu, Bu Hafsah akan menyampaikan 5 amalan yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan agar kehidupan kita senantiasa seperti bulan Ramadan terus-menerus. Apa saja? Kita simak satu persatu. Yang pertama, sholat fardu berjamaah. Kita di bulan Ramadan membiasakan diri kita untuk sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi pada masa pandemi ini kita diharuskan ketika kita kerja di kantor hanya di sebuah ruangan atau di perpustakaan atau yang lainnya. Tetapi itu semua tidak memungkiri kita bisa untuk sholat berjamaah bersama teman-teman kita, rekan kerja kita. Nah, itu mari kita biasakan bersama-sama. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sholat duha. Ketika kita sampai di tempat kerja, melaksanakan sholat sunnah duha dulu, atau di sela-sela kerja, dengan kita beristirahat sebentar, kita bisa melaksanakan sholat duha. Kemudian sholat tahajud dan sholat witir serta sholat rawatib di sebelum atau setelah sholat fardu. Yang ketiga yaitu membiasakan membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolongmu pada hari kiamat kelak. Masya Allah, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah suatu kitab suci umat Islam yang menjadi penolong, pembantu kita untuk kita terselamatkan pada hari kiamat kelak dan mendapatkan surga nantinya. Sebuah hadis lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Mari kita bersama-sama mengajari anak-anak kita, meskipun dari Iqra, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan sebagainya, sampai dengan nantinya anak-anak kita kelak mencapai Al-Quran. Itu tidak apa-apa, ya. Kemudian kebiasaan membaca Al-Quran ini juga ada pada surat dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu adalah ada satu hari di mana Al-Quran itu diturunkan yang bernama Nuzulul Quran. Nah, di mana Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk dan pembeda untuk umat Islam. Kemudian yang keempat yaitu membiasakan puasa sunnah. Kita membiasakan puasa sunnah dimulai dari puasa Syawal 6 hari, kemudian puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, kemudian puasa Senin Kamis, dan puasa Yaumul Bid atau bisa juga puasa Daud. Nah, ketika kita nanti di bulan-bulan setelahnya biar ringan, itu kita bisa membiasakan dengan puasa Senin Kamis. Insya Allah pahalanya sama dengan puasa-puasa yang lain.
Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, mari kita biasakan untuk selalu bertaubat kepada Allah, beristighfar dan berzikir. Karena Bu Hafsah pernah membaca pada buku karangan Syekh Ali Jabir bahwasanya orang-orang Islam yang biasa untuk beristighfar, astagfirullahalazim, berkali-kali, beratus kali dalam sehari, kemudian membaca zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, insya Allah hajat-hajat kita, kemauan kita dalam waktu dekat insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, 5 amalan itu memang berat kita kerjakan, akan tetapi jika kita terbiasa untuk mengerjakan, menjadi mudah. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Baik Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah, Bu Hafsah akan mengulas lagi 5 amalan yang dapat kita lakukan setelah bulan Ramadan. Yang pertama, sholat fardu berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah. Yang ketiga, selalu membiasakan membaca Al-Quran. Yang keempat, puasa sunnah. Yang kelima, taubat, berzikir, dan beristighfar. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kenikmatan, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran, demikian yang dapat Bu Hafsah sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.